orang itu bekerja tanpa sabuk pengaman lagi. Sudah berkali-kali kuperingatkan, berbahaya. Bandel, saya capek ngomonginnya. Nyawa diajak bercanda. Mereka tidak terbiasa bekerja memakai sabuk pengaman di tubuh mereka. Kikuk. Padahal proyek ini dimulai tanpa penanaman kepala kerbau. Kepala kerbau tidak ada hubungannya dengan keselamatan seseorang. Tahyul. Ya, itu sudah menjadi tradisi, Pak. Mereka merasa aman. Kalau mau aman, pakai sabuk pengaman. Kalau mau selamat, minta sama Tuhan. Tunggu sebentar ya. Saya cari kendaraan jemputan saya. Tidak usah repot, saya bisa naik taksi. Nggak repot. Ini kesenangan kok. Hei, Kampret. jangan marah dulu. Saya sudah lama nunggu di sini. Mana sepi lagi. Jalanan macet. Ulala. Siapa? Kau pikir siapa, Nyong? Istriku. Teman sekereta dari Bandung. Hehehe, itulah sebabnya kau selalu naik kereta. Hah? Naik kereta api. Romantisnya lain. Canda. Tua ngalah. Hehehe. Kau naksir, Nyong? Boleh. Kabut deh. Tapi ingat, dia punya kelas. Tunggu. Kambing. Halo Om Kes, selamat datang Om. Silakan, silakan Om. Nyonya, silakan, silakan. Nggak apa-apa, aman. Jemputan saya belum datang. Ayo silakan. Saya langganan lama si Om ini. Anda tidak perlu bayar dia sepeser pun, karena dia kredit dari perusahaan kami. Jangan lupa rahasia nama. Om, tunggu jemputan mobil dinas ya. Ya ampun. Cabut. Kenapa sih, Mas? Bensinnya suka telat naik, Pak. Kalau begitu, saya turun saja. Ganti taksi. Tunggu, jangan. Biar saya dorong. Mas. Sini, Mas. Bantu dorong dong. Ayo, Masa Om langganan disuruh dorong? tolong dong. Itu tugasmu sebagai naik taksi. Jalan terus. Mas Kes. Tunggu, Mas. Mas. Ada hal yang lain? Kit direksi kita akan dibongkar karena belum ada izin. Tolong Pak, hubungi mereka. Coba teleponkan Pak Priyatna, Kepala Penilik Jakarta Barat. Teruskan saja bau pelang fondasinya. Pekerjaan kita jangan sampai terhenti. Apa tidak berbahaya, Pak? Teruskan saja, jangan ragu-ragu. Ya. Tidak apa-apa. Ya, Pak. Halo, Nanti saya yang Pak bertanggung Supriyatna. jawab.
Sebentar, Pak Darmawan mau bicara. Halo, Pak Priyatna. Apa kabar? Sudah lama tak jumpa. Ibu baik-baik? Begini, Pak. Soal bangunan kami yang diselipi. Ya, itulah. Anak-anak melapor. Katanya anak buah Bapak datang. Ya, tolong sampaikan sama mereka. Baik. Terima kasih. Soalnya begitu fatwa tanahnya siap, IP-nya segera keluar, Pak. Saya mengerti, pasti Bapak akan membantu. Nuhun. Sewaktu-waktu mampir atuh. Jangan sampai putus hubungan silaturahmi kita. Ya, terima kasih. Terima kasih. Salam Ibu. Sudah saya dengar laporan fisik mengenai kemajuan proyek kita, maupun laporan logistik dari semua proyek kita, baik yang sudah berjalan maupun yang baru dimulai. Maka rapat saya tutup. Itu si Kesa. Udah pulang, nggak kasih kabar. Frank, gue pulang sama dia. Ini mobil tadi rumah gue ya. Kan kita mau makan siang. Lain kali. Selamat Pak Insinyur. Christine. Gua kira tukang jambret. Sejak kapan gue suka minta? Gue kan selalu ambil. Jalan dong. Sudah hijau. Arisan tender kali ini dimenangkan oleh PT Gunung Kencana. Pengiring pengantin sebagai uang kalah bernilai 10%. Kumpulkan semua oferta blankonya. Serahkan kepada Mas Riyadi. Yang ini belum ada capnya, Pak. Bak stempelnya pinjam. Pagi, Bu Hendra. Halo. Sudah ada keputusan? Sudah. Berapa pengiring pengantinnya? 10%. Saya berani bayar 15%. Gak takut rugi? Dagang itu mesti berani, Bung. Bagaimana? Kalau Mas Riyadi tak keberatan, kita sih setuju aja. Lebih banyak kita dapat, tentu lebih senang. Bukan Ya, begitu? kalau Mas Hendra begitu bernafsu, ambil deh. Ya, Ayo sikat belah. Ayo. Hajar lagi. Patok udah. Patok pelan. Ayo. Tambah lagi. This is it. Bangunan dengan konstruksi mutakhir. Tender 15 miliar terbesar. Milik kita, brother. Kau harus bangga mempunyai ayah seperti Daddy. Aku bangga. Juga padamu adikku. Kau suka bergurau. Tapi kau seorang site manager yang suka bekerja keras. Dan disenangi anak buah. Selamat datang di kota raja-raja. Lihat. Lihat. Tender-tender menunggu pahlawan-pahlawan keluarga Darmawan. Semua menunggu kepemimpinan Anda, Raja Muda. Hai, arigato. Ayo. Tom, buat aku tambah whisky on dong. Buat namanya di air jeruk. Bung naik taksi. Tidak narik langganan malam ini. Silakan. Sendiri ya? Iya. Pantas Mas Kes bersikeras mengajak saya ke sini. Iya. Dia telepon tadi pagi. Maaf ya, Bung, kejadian hari itu. Untuk seorang wanita secantik Anda, saya bersedia tidak hanya lari maraton. Lari naik gunung sekalipun saya mau. Hei,
Anda penyair rupanya. Iya. Mulai malam ini. Drangwe, Tambah whisky on the rock 1. ini saranku yang kedua kalau seharian bosan kerja di perpustakaan. Bekerja. Ahli perpustakaan. Ahli perpustakaan. Ahli perpustakaan? Kenapa? Kalau semua ahli perpustakaan secantik Anda, saya rasa lebih banyak laki yang pandai di negeri ini. Bangsa ini pasti akan maju kalau banyak orang berpendapat seperti Anda. Saya juga pandai berdansa. Kalau boleh saya mendapat kehormatan untuk Panggil saya Risna atau Nana. saya Toma, Nama yang menarik. Keturunan Indian Amerika. pribumi asli keturunan Majapahit. Jangan. Kenapa? Di luar negeri kan biasa dansa seperti ini. Ya, antara pelaut dan hostess di barbar. Kenapa yang jeleknya saja dari luar negeri yang ditiru? Kalau kita terlalu lama di luar negeri, semua yang ada di sini terasa salah. Tidak. Meniru yang baik apa salahnya? Kau wanita luar biasa, tapi nada Anda pahit sekali. Almarhum suamiku insinyur bangunan. Tapi tanpa koneksi orang-orang gedean. Akhirnya tergilas kontraktor-kontraktor besar. Wah, jadi saya merasa bersalah. Keluarga kami keturunan keluarga kontraktor sejak dulu. Saya tahu. Mas Kes pernah cerita ketika di kereta api. Kalau begitu kelakuan saya dengan taksi, Anda tahu juga siapa saya. Saya suka lelucon kok. Itu mereka. Tadi aku telepon ke rumah. Katanya kalian di sini. Sekali lagi, selamat. Makasih. Ada kalanya kita ingin tampak sebagai seorang ratu. Tapi kenyataannya malah seperti badut. Begini, Dad. Mengenai hasil tender perluasan pabrik pupuk, penawaran kita kedua paling rendah. Sedangkan yang paling rendah, rasa-rasanya mereka salah hitung. Saya khawatir mereka akan mengalami kerugian besar. Bujuk mereka untuk mengundurkan diri, Dad. Supaya proyek kita yang tangani. Dari PT mana? Raya Contractors. Oh. Nanti dia diatur. Bagaimana, Kes? Tertarik? Saya kan baru lulus, belum punya pengalaman. Untuk sementara bisa didampingi oleh site manager yang berpengalaman. Saya rasa saya lebih tertarik menjadi konsultan. Mas Kes sih maunya main shift saja. Tidak mau ambil risiko. Saya mau cari pengalaman dulu di luar proyek Dedi. Lamaran bekerja sebagai asisten manajer proyek LNG sudah diterima. Ya, tapi proyek ini kan ada di luar Jawa. Kenapa harus jauh-jauh pergi? Dedi tambah maju, Tom pun bisa mengikuti jejak Dedi. Tapi Mas, kita ini kan anak keturunan keluarga kontraktor yang harus jadi penerus. Sudahlah, Kesa sudah dewasa. Biar dia mengambil keputusannya sendiri. Selamat pagi Pak Darmawan. Terima kasih untuk kiriman stiknya. Selamat pagi, Pak Nugroho. Kapan lagi main sama-sama? Ya. Kapan-kapan. Pejabat PU. Mah, aku ke kantor sekalian ganti pakaian di sana. Maaf, Mah. Yuk. Saya juga ada janji. Risna ya? Jemput sekalian ke proyek. Hati-hati Tom, lebih baik cari buruan lain saja. Berat, terlalu pintar. Bicaranya lebih lancar daripada kau.
Tantangan, Bung, tantangan. Akhir-akhir ini hidup terasa lebih ada arti bagi Mama sejak kehadiranmu di rumah. Mama merasa lebih berfungsi lagi sebagai ibu. Kalau kau pergi, rumah akan terasa kosong kembali. Kalian kaum laki-laki zaman sekarang tidak butuh sentuhan ibu rumah tangga lagi. Sibuk sendiri-sendiri. Ah, Mama. Nanti kalau Mama punya cucu, pasti sibuk. Kalau putra saya, si Hendra itu, tiap kali ada proyek di luar kota Jakarta, dia tidak mau urus. Jengkel. Kita kaum ibu dianggap sebagai generasi yang tidak bisa menentukan apa-apa dalam percaturan kehidupan keluarga zaman sekarang. Tapi kami istri pejabat terpaksa harus mengikuti acara-acara suami. Mengikuti rapat organisasi ibu pejabat, Dharma Wanita, menghadiri pembukaan ini, pembukaan itu, makan siang, makan malam, hingga tak ada waktu lagi untuk mengurus rumah tangga. Kalau anak-anak sudah besar, tak apalah. Tapi anak-anak yang masih memerlukan bimbingan langsung seorang ibu, masa cukup hanya diasuh oleh suster saja? Kalau tidak ikut, wah, kedudukan suami bisa tidak populer. Susahnya kita masih punya naluri keibuan. Biar bagaimanapun kita rindu mengurus anak. Ulala, kau cantik sekali. Aku dengar bakal ada proyek tender pembangunan gedung perpustakaan nasional, semacam Library of Congress di Amerika. Tertarik? Mama, ini Risna, ibuku, wanita yang paling cantik di dunia. Apa kabar? Apa kabar, Bu? Selamat untuk keberhasilan Keisa jadi insinyur. Selamat malam, Bu Darmawan. Selamat malam. Aduh manisnya. Kan suaminya dulu itu, Mas Sutomo. Oh, Dari PT Antona Contractors. 3 tahun yang lalu jatuh bangkrut. Karena tidak bisa menyelesaikan kontrak pembangunan gedung Juang yang di Tangerang tempo hari. Iya kan? Masih muda ya? Tentu saja. Ayo lagi. Baru jadi pengantin baru beberapa bulan. Suaminya meninggal. Untung dia masih mau belajar dan mampu membiayai sekolahnya ke Jepang. Kalau tidak salah dengar, dia pemilik semacam bar atau net club. Ah, masa? Jangan khawatir. Mereka bukan para serigala. Mereka manusia biasa seperti kamu. Ya, hanya sedikit lebih kaya. Mas, aku ingin bicara. Ada hal penting. Nanti, sesudah pesta selesai, kita ngobrol berdua sampai pagi. Yuk. Mari, mari. Coba yang ini enak. Saya nih. Mas Kas, yang punya gawe baru datang. Hai, terima kasih. Selamat ya. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Ayo kita minum. Mas Boyo, kapan nih ya nyusul? Sebentar lagi. Aku ngomong lagi. Ayo jangan malu. Kucing itu tidak suka pada lelaki puyeng. Jadi lelaki itu harus jantan. Selamat dong. ya. Jangan begitu. Ayo kita mainkan. Waktu kita di luar negeri, cewek-ceweknya pada agresif. Mana mau sama lelaki seperti tikus kesiram hujan. Bisa aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas, sebentar dong Mas. Aku ada Mana? pergi sebentar Nanti aja. lah. Ya, anggap aja sebagai cakep. Ya kan? Sebentar ya. Apa kabar Damayanti? Baik, Mana ayahmu? ayah sekian datang. Dia bilang, seorang mandor mana pantas hadir di pesta seperti ini. Kalian selalu membuat garis sendiri. Kalau kita bisa kerja sama saling menopang, apa artinya kaya atau miskin? Apa betul begitu? Kami tidak sentimental. Cuma aku sadar, di mana kami berpijak. Saya anggap itu cengeng.
Majikan atau mandor, manusia juga. Asal bisa saling menghargai. Di mata Kristi, saya tidak pernah hadir. Jangan dianggap. Dia manja. Hari panas sekali. Aku mau cari angin di luar. Krisna seorang diri. Antri Samerlang. Iya. Hai. Bapak tidak bisa tinggalkan kami begitu saja. Perusahaan kami bisa bangkrut. Mas, Bapak sudah berjanji. suami saya mengalami stres. Mafia kontraktor telah menggilasnya. Anakku hamil. Anakku hamil. Anakku sama Yanti hamil. 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 Kalian orang kaya selalu mempermainkan putri-putri kamu. Orang miskin. Miskin. Tidak bisa. Ini melanggar kode etik. Tender dilakukan seperti biasa. Melalui arisan. Dan kali ini bukan giliran kita. Tapi, Dad, ini bukan proyek tender biasa. Saya tidak ingin melakukannya melalui tender arisan. Daddy mengajarkan kepada kami harus mempunyai tanggung jawab dan dedikasi sebagai anak kontraktor. Saya ingin sekali menangani proyek itu. Saya tahu banyak yang bisa saya lakukan untuk membuat gedung itu lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak. Don Quixote. Ini cuma proyek mercusuar. Kalau betul-betul itu untuk kepentingan masyarakat, bikinlah perpustakaan-perpustakaan kecil di setiap kecamatan. Isi dengan buku-buku berguna. Baru idealismemu itu ada artinya. Dad, ini juga salah satu cara untuk menarik minat masyarakat senang membaca. Sebelum mereka cinta membaca, kebanggaan mereka harus kita tarik dengan memiliki gedung yang super modern. Seperti Library of Congress di Amerika. Bahkan gedung ini kelak akan menjadi sumber informasi ilmu pengetahuan secara lengkap. Atas nama PT Karya Gunadarma? Tidak mungkin. Kalau begitu saya akan beli PT yang sudah tidak aktif. Tapi Daddy harus backing kami. Tender bond yang 2,5%, jaminan bank. Apa kata mereka? Rekan-rekan kontraktor lainnya, mereka akan menuduhku licik. Mana mungkin mereka percaya kau bisa berdiri sendiri? Bisa, dan akan saya buktikan. Terserah. Dasar keturunan kepala batu. Kita bisa saja mencari subkontraktor bangsa Jepang atau Korea. Tapi mereka tidak akan bekerja dengan hati mereka.
Seumur hidup gedung itu akan bergantung pada mereka untuk perawatan elektroniknya. Inilah satu cara bangsa maju menjajah bangsa yang baru berkembang. Ya, sudah waktunya kini pemerintah untuk tidak tergantung pada negara lain. Dan meningkatkan produksi dalam negeri. Ya, tapi dalam proyek semacam ini, kita belum bisa berdikari. Tom, manis nggak? Manis. Kalau tender kita menangkan, dengan sendirinya kredit dari bank mudah kita dapat. Kau bekerja di sini sebagai kepala perpustakaan. Kita butuh sebanyak mungkin literatur mengenai gedung library yang ada di seluruh dunia. Aku akan berkorespondensi dan minta data-data. Ya, sebagai bahan perbandingan, kita ambil contoh yang paling baik sesuai dengan kondisi bangsa kita. Hargai visi Anda bahwa di masa yang akan datang, cara orang membaca sudah tidak praktis lagi hanya melalui buku, tapi harus sudah melalui audiovisual. Dan data-datanya semua computerized. Sarananya harus dipersiapkan secara up to date juga untuk masa depan anak cucu kita kelak. Ya, kemajuan teknologi dunia kini teramat sangat cepat, Bu. Itulah kenapa sampai saya terjun langsung. Karena saya tahu proyek ini sangat penting demi mencerdaskan bangsa. Bungkes, tolong cek kembali apakah ketinggian fondasi terminal C sudah sesuai gambar. Ya. Dalam 3 hari lagi akan dipasang konstruksi atasnya. Sekalian penyetelan pipa-pipa saluran gas. Jangan sampai salah pasang oleh mereka. Waktu sudah mendesak. Manajer Hari senang sekali setelah kita periksa ada kebocoran gas. Untung kita kerja sigap. Kalau tidak, berbahaya sekali. Proyek pembangunan yang paling sulit saat pengecoran. Paling rumit. Halo Muluk. Di sini, Bos. Masuk Muluk, masuk. Ya, Bos, Roger. Bagaimana persiapan pengecoran lantai jembatan? Apa persiapannya sudah rapi? Beberapa hari lagi sudah bisa dimulai yang di sebelah timur. Tapi kita butuh tambahan buruh. Ini berarti penambahan biaya lagi, Bos. Kecil. Itu soal kecil. Persiapan semen apa cukup? Jangan sampai putus mulu. Di kopi, Bos. Beres. Pembersihannya sesuai gambar. Tidak kau kurangi kan? Oh, tentu tidak, Bos. Itu konsultan kita marah-marah terus. Kalau mengambil keuntungan bukan waktu pengecoran, tapi di finishing nanti. Roger. Mas, ayolah. Katanya mau shopping ke Ratu Plaza. Muluk, gua pergi dulu. Kalau pengecoran berhasil, nih si Rani bakal bawa teman-temannya. Kita ngecor di puncak. Mama bukannya tidak suka kepada kepribadiannya. Cuma apa bijaksana bergaul begitu intim dengan dia. Kau lelaki perjaka. Sudahlah, Ma. Jangan lagi dipersoalkan dia seorang janda. Katanya Mama berpendidikan modern. Tapi dalam soal ini, Mama lebih kolot. Kenapa mesti dia? Begitu banyak gadis lain. Apa salahnya? Kami kongsi. Kami punya cita-cita yang sama. Kami ingin maju. Perempuan itu telah merusak akal sehatmu. Dia ingin kita sekeluarga berantakan. Dia merayumu agar kita bertentangan. Dia dendam pada kita soal kegagalan suaminya dulu. Jangan terlalu cepat berprasangka buruk, Dad. Soalnya kita berbeda pandangan dalam proyek perpustakaan nasional. Daddy tidak punya rasa idealisme.
Cuma itu. Mama hanya tidak ingin melihat kau menderita, nak. Wanita baik-baik tidak berkecimpung dalam dunia klub malam. Itu tempat kita melepaskan lelah setelah seharian bekerja keras. Kita rileks. Apa bedanya? Ma, di sana kita bisa mendengarkan musik manis, bisa ngobrol, dansa. Jadi apa namanya itu? Biara. Susah bicara dengan anak-anak zaman sekarang. Kita selamanya dicap kuno, kolot. Dia sudah cukup dewasa. Biar sudah dewasa, dia masih kanak-kanak. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Orang tua hanya bisa membantu dalam batas tertentu. Biar saja dia menemukan dirinya dulu. Kelihatannya dia sudah mulai berubah. Sikap hidupnya mulai serius. Kau melanggar batas pertikaian. Untung, putriku Sintani
telah menyelamatkan nyawamu. Dia tidak mau ikut arisan tender karena mau saingan sama kita. Memang sejak dulu aku sudah benci sama anjing itu. Dia belum kenal rupanya. Siapa Hendra? Pada suatu waktu akan kupatahin batang lehernya. Bagaimana kalau tender dia yang menang? Karena dia dekat dengan ibu dirjen PDK. Ya, kenalan dekat ceweknya. Ya, kacaukan pengurusan tender bonnya. Sogok bagai bang. Pokoknya kalian cari jalan apa saja. Mampusin kek, supaya dia tidak bisa ikut tender. Ada biayanya. Berapa juga aku bayar? Ini aku anggap suatu tantangan pribadi. Dan aku akan jawab secara pribadi. Antara aku dan dia. Kristi, mau kemana? Ke rumah teman, Pak. Hendra tidak bisa ikut ke Manila mengunjungi mama kalian. Jadi terpaksa kau pergi sendiri ya. Kan Christine udah punya rencana lain, Pak. Biasanya kau yang selalu berkeras pergi ke luar negeri. Sekali-sekali Mama dong yang kesini. Papa tidak suka itu. Dia meninggalkan Papa bersama bangsanya lelaki Filipina itu. Papa tidak sudi melihat mukanya lagi. Papa, mulai lagi deh. Tidak apa-apa. Tidak habis pikir. Ya jangan mikir. Apa sih kelebihannya Kesa? Sudahlah, kau tampak lebih bodoh kalau bicara. Pergilah, kejar dia. Coba kau tangkap bayang-bayang impianmu itu. Aku tahu, kau bermaksud baik padaku. Tapi kau bukan tipe lelaki idamanku untuk suami. Maaf. Orang-orang proyek telah menyalahi janji. Waktu tanah kami mau mereka ambil untuk bangun proyek di sana. Mereka janji mau mengambil tenaga pemuda-pemuda kami untuk bekerja di sana. Mungkin pemuda-pemuda Bapak belum siap terampil. Bila sembuh nanti, saya berusaha melatih mereka. Kami merasa tertipu. Percayalah Pak, saya akan perjuangkan. Tapi Bapak harus menghentikan permusuhan ini. Dan mencabut kembali tonggak-tonggak batas senjata. Akhirnya selesai juga. Mana surat ofertanya? Oferte? Sudah Pak, segala yang diperlukan sudah saya masukkan. Surat fiskalnya jangan lupa ya. Jangan sampai kita capek-capek kerja lembur sepanjang malam. Syarat-syarat administratifnya lupa dibawa lagi. Ini kopi saya. Ya. Oke ya, doain. Insya Allah.
Mama bawa roti Vinet kesukaanmu. Terima kasih, Ma. Penutupan tender jam 10. Kalau terlambat saya tidak bisa ikut tender. Dah, Ma. Dah. Tom, ban mobilmu kempes. Dua-duanya. Biar saya yang setir, Ma. Hati-hati tadi malam kau begadang. Saya tertidur juga kok sebentar. Ya, jalan. Sayang ya, Tom terlambat hadir. Maaf.
Seperti yang kami katakan di telepon tadi, tidak apa-apa. Kami hanya menjahit beberapa luka bagian luarnya saja. Jangan khawatir. Tapi dia harus diopname untuk kami teliti. Kemungkinan ada luka dalam atau beberapa saraf tertentu terkena akibat kecelakaan itu. Boleh saya melihatnya, dokter? Boleh, tapi tunggu dulu sampai dia dibawa ke kamarnya. Mari. Ternyata PT Antoma Kontraktor yang mengajukan penawaran paling rendah. Menyusul sesudah itu, PT Broto & Son yang mengajukan penawaran kedua paling rendah. Tapi masih ada pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dipikirkan untuk kepastiannya siapa yang akan menangani proyek ini. Sebab tender kita bukan hanya the lowest bid, tapi the lowest responsible bid. Artinya, penawaran yang paling rendah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan masih akan ada klarifikasi dari kedua kontestan ini. Begitu kan? Kita yang terendah. Hah? Kita menang. Kalau Mas Tom telepon, tolong bilang saya menyusulnya ke rumah sakit. Pekerja kayak tai. Mengurus begitu saja kalian tidak becus. Meskipun aku nomor 2, tender harus aku menangkan. Jalan apapun. Uang saja kalian mau banyak. Bangsat! Bila operasiku berhasil nanti di Tokyo, pulangnya akan mampir ke Mekah. Mungkin lama sampai musim haji. Sekalian istirahat di sana. Cepat sembuh ya, Ma. Aku akan selalu pulang pergi. Baik-baik urus perusahaan. Ayo. Ini baru sebagian saja, Pak. Terima kasih. Tapi tak usahlah begini. Biar bagaimanapun, apabila Anda kami nilai pantas untuk menang, Anda pasti menang. Hadiah dari siapa? Di Hendra, dari PT Broto & Son. Kenapa diterima? Loh kok orang kasih hadiah nggak diterima? Kita kan nggak lakukan kesalahan. Hadiah kok. Dia kan nggak ada maunya. Tentu saja ada maunya. Apa salahnya? Sudah lama aku kepengen mobil baru seperti Mbak Sukoco di sebelah itu. Sudah terima saja, Pak. Malu aku selalu memakai mobil dinas melulu. Pegawai negeri kan dilarang memakai mobil dinas di luar tugas. Halo. Saya sangka istri saya. Iya, bingkisannya sudah saya terima. Sudah? Belum. Kok Umi ambil lama sekali? Dua orang apa nggak kebanyakan tuh? Hah? Itu namanya kayak Prancis. Seharusnya Dehendra bergabung di sini. Saya punya menu sendiri. Ayam Bangkok juga kalau dikerubut berdua nggak menang. Apa perlu saya kirim madu Arab? Sudah dong ya. Meraknya sudah keluar dari sangkarnya.
Kami diminta Pak Hendra untuk membuat Bapak jadi raja malam ini. Hari ini kami akan mengumumkan hasil keputusan kami. Siapa yang akan kami tunjuk sebagai pemenang tender? Tender sudah kita menangkan. Tapi rasanya aku belum memiliki hidup ini. Apa maksudmu? Aku ingin kau selalu di sampingku. Manja. Kau secantik Madonna. Matamu, hidungmu, bibirmu. Aku juga menyayangimu. Tapi tidak mungkin. Kenapa? Aku sudah pernah bersuami. Aku tahu. Kita orang timur. Jadi kalau orang timur tidak boleh jatuh cinta. Rasa ini tidak dapat dipesan, Nana. Kita sudah sama-sama dewasa. Kita sendiri yang menentukan masa depan kehidupan kita. Aku mencintaimu. Dan aku juga ingin mengawinimu. Hati-hati sama gadis suku pedalaman, nanti kena teluk.
Sebagai konsultan, silakan baca ini semua. Baca, apa selama ini saya mengurangi kualitas proyek? Persoalan bukan masalah kualitas saja, tapi juga masalah ketepatan waktu. Bagaimana bisa selesai tepat pada waktunya? Apabila dievaluasi prestasi Anda selalu di bawah target yang telah ditentukan. Bahan-bahan susah didapat di pasaran. Bagaimana kami bisa bekerja sesuai target? Anda harus maklum kesulitan kami. Itu bukan urusan kami. Kami konsultan, bukan pengusaha. Kalau tak mau mengerti dan tak mau membantu, terserah saudara. Saya tidak akan tinggal diam bila saudara menghambat dan merugikan kami. Tak perlu mengancam. Kami sebagai konsultan mempunyai wewenang dalam hal ini. Saya pun bisa melapor secara resmi mengenai kecurangan Anda tentang jatah semen. Tunggu. Ini tidak akan mengatasi persoalan. Kalau yang menjadi kesulitan semen, cari. Berapapun harganya di pasaran, beli. Pemerintah akan bertindak dan mengatasinya. Kalau sudah dekat lebaran seperti ini, selalu penyalur resmi menahan dan menimbun barang. Kalau kau mau membuktikan bahwa kau mampu bekerja, atasi persoalan ini dengan segera. Saudara-saudara, perhatian sebentar. Hari ini kami tidak bisa melunasi gaji kalian. Tetapi 2 hari sebelum Lebaran akan kami lunasi. Kalian masih kami butuhkan untuk mengejar keterlambatan waktu yang telah ditargetkan. Kami harus pulang Lebaran, Pak. Takut tidak ada kendaraan. Akan kami sediakan truk khusus untuk mengantar kalian sampai ke kampung masing-masing. Bagaimana? Mana ada waktu lagi untuk belanja, Pak? Ya, ada hadiah dari kami. Pak, ada telepon, semen kita dibaca Hendra di tengah jalan. Baiklah, kalian bantu kami akan bantu kalian. Adil kan? Ayo kerja cepat. Bagaimana, Bung? Beres. Gaji kami dijanjikan terus-menerus. Dan kami mau pulang kampung. Lebaran sudah dekat. Saudara-saudara, semen sudah datang. Uang gaji kalian sudah terpakai untuk membayar semen-semen itu. Kalau tidak, Tuan Halim Wijaya, penyalur resmi, tidak mau menyerahkan DO-nya. Itu bukan urusan kami. Kami cuma mau upah keringat kami. Dan kami mau pulang Lebaran. Lu jangan banyak bacot ya. Lu tahu, mogok sembarangan dilarang undang-undang. Kurang ajar. Lu mau nyambut proyek gua ya? Hah? Ayo sini, kita berdua berkelahi. Baik, kalau itu yang Bapak mau. Kita berkelahi secara kesatria. Kalau gua kalah, gua bayar kontan. Tapi kalau lu yang kalah, kerja kembali. Tidak pakai senjata. Dan tidak pakai polisi. Kalau lu masuk rumah sakit, gua yang bayar.
Busuk! Kau serobot jatah semenku. Aku dapat dihunnya dari Pak Alim. Truk semenku kau bajak di tengah jalan dan kau ganti dengan daun palsu. Bukan palsu. Langsung dari Pak Alim. Penyalur resmi. Pasti kau takut-takuti dan kau paksa. Aku bayar kontan. Kau kan tahu itu jatah semenku. Mana aku tahu. Proyekku tak akan berjalan tanpa semen. Baik, kita bagi separuh-separuh. Cukup sampai lebaran. Aku bayar kontan. Uangnya aku buat bayar gaji. Kirim jatah semenku ke proyek. Sekarang juga uangmu akan kukembalikan. Tapi ingat, jangan macam-macam. Ayo kerja-kerja. Uang lebaran kalian sudah tersedia. Tapi bukan hari ini. Beberapa hari sebelum lebaran. Atau kalian tidak dapat gaji sama sekali. Kerja. Ayo. Kerja, ayo. Wah, celaka. Bangkrut aku. Kau tidak boleh berputus asa seperti ini. Kita orang beragama. Pasti ada jalan. Apa? Ini bukan soal kecil. Perusahaan kita dalam kesulitan. Tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi. Bicara memang mudah. Problem seperti ini bukan baru sekali aku alami. Panik tidak akan menyelesaikan persoalan. Aku akan menemui Ibu Dirjen. Kita minta eskalasi. Pemerintah tetap akan memperhatikan para kontraktor. Tidak ingin mereka rugi. Tapi para kontraktor juga harus fleksibel. Demi kelancaran proyek, kami mohon eskalasi. Kita jangan hanya membebankan pemerintah saja sebagai akibat devaluasi rupiah. Tapi kontraktor juga harus sama-sama memikulnya. Saudara Tom meminta persetujuan untuk mengurangi hal-hal yang tidak terlalu penting dalam proyek ini, yang bersifat kemewahan. Usul optimasi saudara, saya mintakan nasihat teknisnya dari Departemen Pekerjaan Umum. Asal mutu konstruksinya tidak dirubah. Atau kalau mungkin, bahkan eskalasi saudara bisa diterima. How can I live without you?
kerusakan bukan disebabkan daya dukung tanah atau fondasi. Kalau begitu apa? Mutu betonnya atau campuran adukannya jauh di bawah yang disyaratkan. Kemungkinan besar pembersihannya dikurangi. Tapi kok laporan konsultan mutu beton cukup? Apa saja yang kau awasi? Mungkin di luar sepengetahuan saya, ada orang lain yang menipu pengerjaannya. Inilah akibatnya. Kalau berfoya-foya didahulukan daripada tugas. Rupanya saudara tidak pernah hadir di lapangan. Jangan konsultan saja yang disalahkan. Kontraktor brengsek. Muluk, cari siapa yang salah. Pecat. Ternyata proyek-proyek yang Papa percayakan kau tangani hampir semuanya tidak beres. Lihat laporan ini. Campuran semennya tidak sesuai bestek. Sudah berkali-kali Papa peringatkan. Kalau mau mengambil keuntungan di finishing, bukan di konstruksi, itu berbahaya. Tapi semen yang dipakai untuk cor tidak dikurangi. Lihat stok di gudang. Sesuai dengan kebutuhan proyek. Kalau begitu, ada yang tidak beres. Orang-orangmu, apa kau kontrol? Mungkin ada kesalahan di sana. Dengarkan semua. Kami berterima kasih kepada anak insinyur Kesa yang telah memasukkan listrik dan kemajuan ke desa kami. Mas Kes, setiap weekend, Sabtu dan Minggu, tinggal di sini. Mau jadi orang hutan apa dia? Ya, kami semua juga bilang begitu kepada orang proyek. Kita. Hubungan apa? Kita kan cuma bersahabat. Apa pandangan mereka terhadap diriku nanti di Jakarta? Apa itu ada artinya bagimu? Aku mencintaimu. Aku sudah beristri. Tapi kenapa? Kenapa mesti dia yang kau pilih? Gadis primitif. Apa kelebihan dia dari diriku? Jangan tanya padaku. Tanya dirimu sendiri. Kukira kau laki-laki yang kubayangkan selama ini. Ternyata kau pengecut. Kau lari dari bayang-bayang Damayanti dan berlindung dalam hutan belantara. Jalan hidupku sudah aku pilih. Sebentar lagi anakku akan segera lahir. Tapi perkawinan kalian tidak sah. Mas Kes, ada kebakaran di hutan dekat proyek. Bisa-bisa proyek itu terbakar. Sintani, aku pergi dulu. Jangan tinggalkan rumah ini. Segera aku kembali. Dengan minuman ini kau tuluh tunanganku. Dasar perempuan utang.
tinggalkan tempat ini segera. Kita evakuasi. 3 kilometer api dari sini proyek bisa meledak. Ayo naik. Maafkan Kesama. Selamat Pak Haji. Tabahkan hatimu, nak. Sebagai orang muslim, kau harus menghadapi segalanya dengan pasrah. Aku mencintainya, Ma. Semua yang aku lakukan untuk menarik perhatiannya, ternyata itu semua tidak ada artinya. Kristi kalah. Kristi tersingkir. Ma, kenapa Mama dulu pergi?